Tema yang sangat krusial, judulnya adalah apakah kiamat kecil itu takdir atau akibat ulah manusia. Takdir Allah artinya Allah yang mengkehendaki, kalau karena ulah manusia ya karena ulah manusia itu sendiri. Sebetulnya judul ini saya ingin mengantarkan ke arah pembahasan tentang qada dan qadar. Begitu pentingnya tentang pengertian kita tentang qada dan qadar, sehingga qada dan qadar itu menjadi rukun iman dari 6 rukun iman yang ada. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima kiamat, yang keenam qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar itu sangat penting sekali, di mana keimanan itu menjadi sebuah kepercayaan dalam benak seseorang. Salah mengimani, salah mempercayai akan berbuah tindakan yang salah. Karena tindakan seseorang berawal dari keyakinan orang tersebut. Kalau orang itu yakin bahwa ular piton itu akan menggigit, maka dia akan menjauhi ular piton. Kalau dia yakin berenang akan tenggelam, maka dia nggak akan bisa berenang-berenang. Saya bisa berenang itu setelah jadi guru. Setelah jadi motivator baru bisa berenang. Kan malu motivator, masa kata orang harus bisa. Saya takut berenang gara-gara punya keyakinan di otak bahwa sugesti bahwa air itu jahat. Dari mana itu keyakinan itu? Dari waktu SD, di mana saya punya teman yang sangat akrab sekali, kemana-mana bareng. Sekolah saya selalu ikut dia karena dia lebih tua. Saya masuk SD umur 5 tahun, masih anak-anak banget. Dia malah telat, umur 8 tahun baru masuk SD. Jadi kayak diasuh sama dia. Namanya Misun, saya masih inget banget. Misun. Jadi kalau nggak ada dia mungkin saya takut, mungkin saya dibully sama orang lain, sehingga saya berlindung di bawah Misun itu. Tapi dengar berita baru kelas 2, 1 tahun, dia tenggelam di sungai waktu berenang dengan teman-teman. Dan tas tenggelam itu nggak diketemukan karena kemana gitu. Ternyata setelah diketemukan dia kesangkut di pohon kangkung yang di dekat pinggir sungai itu. Pohon kangkungnya rimbun sekali kayak eceng gondok gitu. Jadi sepertinya dia masuk terus panik, ke atas ada pohon kangkung itu, jadi nggak bisa bernapas. Nah sejak itu mungkin keyakinan di pikiran saya air itu jahat gitu. Jadi orang pada latihan berenang, orang pada ini saya menghindari, selalu menghindari. Kalau di SMP, SMA ada guru olahraga ngajak berenang, saya ada aja alasan. Entah mendingan belajar matematik, entah ikut olimpiade matematik, mendingan saya jago di matematik daripada bisa berenang. Kemudian sampailah ketika saya jadi guru, di mana saya harus memotivasi anak-anak, di mana air harusnya tidak jahat. Kemudian saya sengaja lompat dari jambar itu. Kalau di kolam renang kan ada papan lompatan tuh, ada yang tingginya 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Saya loncat dari yang ketinggian 10 meter. Pas cepur gitu, saya ingat hukum Archimedes itu hukum yang mengatakan bahwa massa yang dipindahkan air itu sama dengan massa orang itu. Sementara kan perut saya pasti ada ruang kosong. Pasti saya kalaupun diam saya akan keangkat sama air itu. Bener saja pas aku jelum masuk, saya diam aja tiba-tiba tubuh saya keangkat gitu. Tinggal saya tambahin sedikit pakai tangan begitu. Terus tiba-tiba ada guru lain yang lempar, kan saya nggak bisa berenang, lempar ban, dan saya ditarik pakai ban. Sejak itu persepsi saya tentang air berubah. Ternyata air itu nggak jahat.
Sejak itu saya mulai belajar berenang dan sampai sekarang saya bisa satu gaya berenang, bukan gaya batu lagi. Kalau dulu kan gaya batu, yaitu gaya katak. Alhamdulillah. Gaya bebas sebetulnya bisa, tapi bagi saya agak engap gitu, ngambil napasnya pusing. Kalau gaya katak kan enak gitu. Bagi saya itu adalah sebuah lompatan prestasi luar biasa, bukan karena berenang itu sulit, bukan, tapi karena perubahan keyakinan di pikiran saya ternyata berbuah tindakan yang berbeda. Seandainya saya masih yakin air itu jahat, sampai sekarang saya mungkin nggak bisa berenang, nggak bisa menikmati enaknya berenang. Berenang itu asik, enak, itu bisa menikmati. Artinya keimanan kita, iman itu artinya kan percaya. Kepercayaan kita pada sesuatu, konsep kepercayaan di pikiran kita tentang sesuatu akan menghasilkan tindakan sesuatu. Kalau kita percaya A, kita menghasilkan tindakan A. Kalau kepercayaan kita nggak berubah, tetap A dalam hidup. Kalau kita percayaan berubah jadi B, tindakannya kemudian akan B. Nah, disinilah menjadi letaknya krusial pembahasan tentang qada dan qadar ini. Salah kita meyakini tentang qada dan qadar Allah, maka itu akan menentukan nasib kita, akan menentukan tindakan-tindakan kita di kemudian hari. Makanya saya mengikuti pembahasan ini lama sekali dulu waktu zamannya kajian Al-Hikam karya Ibnu Athaillah yang dikupas oleh Agim. Saya lama ngikutin setiap Senin malam sampai ingin mendapat saripatinya. Apa sih qada dan qadar itu? Saya baca-baca lagi, apa sih bedanya qada dengan qadar? Kenapa dua kalimat itu selalu beriringan? Qada dan qadar itu. Kenapa juga ketika bicara qada dan qadar kita selalu dikaitkan dengan kata kendali, ya kan? Kendali. Sebetulnya bicara takdir Allah, bisa qada dan qadar, kita bicara tentang kendali. Apakah manusia diberi kendali terhadap tindakan-tindakannya, terhadap nasibnya, atau semua kendali pada Allah? Nah, tentang kendali inilah sampai terbelah dua pemikiran besar dalam sejarah umat manusia. Ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Aliran yang ekstrim Jabariyah banget, dia mengatakan Allah itu cuman menciptakan masterpiece-nya aja, cuman menciptakan generalnya aja. Yang kecil-kecilnya itu kendali manusia. Allah itu menciptakan alam semesta, udah itu manusia yang mengendalikan, bukan Allah lagi. Itu kata aliran Jabariyah. Kalau Qadariyah, itu aliran Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah, nggak ada, manusia itu nggak punya kendali sedikit pun, bahkan mengedipkan mata pun tidak dalam kendali manusia. Semua dalam kendali Allah. Nah, terus yang benar gimana ini? Bapak Ibu berarti termasuk aliran apa ini? Adik-adik aliran apa nih? Jabariyah, Qadariyah, atau aliran tengah-tengah? Jabariyah hente, Qadariyah hente, atau aliran bingung gitu. Karena kalau kita benar-benar aliran Qadariyah, Bapak Ibu itu nggak percaya bahwa lahir dari siapa itu takdir Allah, nggak percaya bahwa rezeki itu akan dikasih sama Allah. Jadi kalau Anda nggak kerja ya Anda nggak makan. Itu kalau aliran benar-benar aliran Qadariyah. Tapi Qadariyah itu orang yang benar-benar menggunakan akal pikirannya, daya upayanya untuk menentukan nasibnya. Itu aliran Qadariyah. Dia tidak percaya Allah mengendalikan ini. Kalaupun percaya Allah hanya menciptakan besar-besarnya aja. Kecil-kecilnya itu urusan manusia. Meninggal ya karena manusia sendiri nggak menjaga kesehatan. Miskin ya karena nggak ikhtiar. Banjir ya karena ulah manusia sendiri gitu. Aliran Qadariyah itu benar-benar nggak percaya Allah mengendalikan semuanya. Kebalikannya, aliran Jabariyah itu benar-benar pasrah hidupnya. Pasrah. Pokoknya terserah Allah aja. Nggak usaha juga nanti pasti ada yang ngasih makan dah gitu. Sampai saya dibuat kesal banget karena pernah ketemu orang yang seperti ini. Di mana dia seniman tapi tidak kerja keras gitu. Jadi
Senimannya tuh nggak ada yang mau ngundang karena emang nggak bener gitu, kerjanya nggak bener, nukang nggak bener, pokoknya nggak kerja. Sehari-hari makan dari mana? Dari uang zakat. Padahal laki-laki ini masih sehat gitu, masih sehat. Uang zakatnya bukan ke dia, ke ibunya yang udah sepuh. Jadi orang ngasih rezeki itu sebenarnya bukan ke dia, ke ibunya yang udah sepuh. Ngasih sumbangan apa, dia makan dari ibunya gitu. Suatu saat ditanya, "Mang, kenapa nggak nukang, nggak apa, nggak ini?" Nanti juga ada yang ngasih. Ini terus memang nggak punya keinginan apa-apa. Ini saya lagi pengen beli tas kulit. Terus dari mana uangnya? Ya nanti ngumpulin dari pemberian-pemberian orang itu. Mereka juga pada ngasih kok, setiap tahun pada ngasih. Kesel banget saya dengar omongan. Tapi jangan dikira loh, dia punya aliran loh. Pikirannya itu alirannya apa? Jabariyah. Bahwa kalau mau makan ya makan aja gitu. Kalau ngasih ya ngasih aja gitu. Jadi, Dek, kalau kamu benar-benar alirannya Jabariyah, aliran yang kendali pada Allah sepenuhnya, kita nggak punya kendali apa-apa, kamu nggak mau ngapa-ngapain, nggak usah belajar. Nanti kan kalau emang pinter, Allah minterin. Nggak usah cari makan, nanti juga makanan dateng kok. Sok aja, nggak usah makan ya, nggak usah makan, nggak usah nyari makan. Nanti sakit kan, sakit. Nanti temennya datang nyuapin gitu kan sakit. Itu aliran Jabariyah itu kayak gitu tuh. Dan terus gimana dong kita ini gimana gitu. Makanya saya teringat sebuah film yang sampai sekarang saya cari judulnya itu lupa, film apa. Saya tonton waktu SD dulu, waktu zaman TV masih hitam putih. Dan itu filmnya itu cuman adanya di malam minggu, film terakhir itu malam minggu. Orang mungkin nggak seneng nonton film kayak gitu. Saya nontonin sampai terakhir. Filmnya itu tentang sebuah kejadian di kapal pesiar. Kapalnya gede banget itu, kapal pesiar itu, karena begitu besarnya, semua fasilitas ada di situ, bukan hanya restoran di situ, tapi tempat olahraga, tempat hiburan, sampai ibadah pun kayak gereja di sana. Di kapal itu nggak ada masjid. Sampai tempat ibadah pun disediakan sesuai dengan masing-masing pengunjung, dan pengunjungnya kan ada Kristen, ada Katolik gitu ya. Tapi di situ tidak diceritakan Kristen atau Katolik. Yang jelas di situ disediakan 2 pendeta. Tapi yang unik di film tersebut, pendetanya satunya pendeta yang tadi. Kita itu intinya begitu. Yang pertama, pendetanya, kita itu diberi Tuhan potensi besar untuk mengelola alam ini. Kita itu punya potensi besar untuk mengambil kendali terhadap nasib kita. Kira-kira begitu. Itu pendeta yang pertama. Pendeta yang kedua, kalau ceramahnya itu tentang kita itu harus pasrah, Tuhan menguasai segalanya. Kalau kita berkehendak, tapi Tuhan berkehendak, maka kehendak Tuhanlah yang akan terkabul, terlaksana. Itu kalau dikonversi ke dalam Islam itu ada semua itu ayatnya ya. Wa yamkuru yamkarullah wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia berencana, Allah berencana. Sesungguhnya rencana Allah lah yang paling baik. Yang pertama tadi juga ada, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai orang yang berbaris dengan barisan yang kokoh. Itu kan perintah-perintah untuk kita menggunakan potensi kita. Termasuk nasib suatu kaum tidak akan berubah jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Ya, betul ya. Itu ayat apa itu? Surat apa? Yang nasib suatu kaum tidak akan berubah jika tidak mengubahnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ya. Dan intinya di kapal itu sedang membuktikan kejadian itu. Satu pendeta juga punya pengikut. Pendeta tadi berarti ada pendeta yang pertama, berarti pendeta yang Qadariyah ya.
Pendeta yang pertama Jabariyah yang menggunakan kekuatan akalnya untuk mengendalikan. Qadariyah ini suka kebalik-balik. Pendeta yang kedua Jabariyah yang menggunakan keimanannya, kepasrahannya untuk tunduk pada kendali Allah. Pendeta pertama kendali pada manusia, nasib manusia pada manusia. Pendeta kedua kendali pada Allah. Manusia tidak bisa ngapain. Dan ceritanya ini yang rame, kapalnya kebalik kapalnya itu, disitulah mulai drama terjadi. Ya, bukan Titanic tapi ini. Pas saya lihat Titanic, bukan ini yang saya tonton waktu kecil. Tentu saja peserta pelancong itu terbagi dua. Ada yang ikut pendeta yang Jabariyah tadi, ada yang ikut pendeta yang Qadariyah. Yang ikut pendeta Qadariyah melakukan apa coba? Lari ke sana mencari palka, gitu, putar dia palka untuk naik ke dak yang di atasnya. Kan ketika kapal pesiar itu ada dak-dak gitu ya. Dak yang paling bawah biasanya kan mesin. Dak berikutnya dak berikutnya sampai dak atas masih bertingkat. Nah itu kapalnya kebalik. Aliran yang Qadariyah itu dengan pasukannya, dengan jamaahnya si pendeta itu, air udah menggenang, dia berenang menuju ke lantai sana, lantainya udah kebalik, terus muter palka, gagal, ada yang tenggelam, mati, sebagiannya sudah mati. Yang aliran yang Jabariyah berdoa, mari kita berdoa, Tuhan pasti menolong, gitu. Dan yang terjadi apa? Singkat cerita, yang aliran Jabariyah tenggelam semua, mati semua, karena lama-lama kan kapalnya terisi, mati semua. Dan yang aliran Qadariyah mati juga sebagian, tapi ada yang sisanya naik lagi ke palka, karena buka palka itu nggak bisa, harusnya dengan tangan manual nggak bisa, harusnya dengan pakai alat gitu, tuhan manual, akhirnya kebuka, jadi ada yang sebagian mati, ada yang sebagian naik lagi ke palka berikutnya. Dan kira-kira di ingatan saya tinggal 6 orang dari ratusan orang jamaah Qadariyah itu. Dia nggak sebut Qadariyah gitu, sekarang jadi kita bilang Qadariyah. Tinggal 6 orang yang sampai di dak paling atas, dak mesin berarti ya, karena kan kebalik dak mesin. Ya tentu saja nggak ada lubang di situ. Apakah mati juga? Tapi keyakinan si pendeta ini bahwa kekuatan ikhtiar kita akan bisa menolong kita, akhirnya dia cari ide. Pas itu dia ketemu sebuah batang besi. Ketika sudah ketemu batang besi, dia pukul-pukulan batang besi itu tong 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 terus gitu. Mukulinya pun gantian, udah capek, yang satunya lagi mukul tong tong, tinggal 6 orang itu dipukulkan terus, pukul terus. Tiba-tiba di akhir film itu ada cerecet apa itu, mesin apa yang buat besi itu, mesin las besi, cerecet lagi bikin lubang gitu, memutar gitu, cerecet. Ternyata di kapal ngebalik itu di atasnya sudah ada pesawat yang mendarat, karena kapalnya gede banget. Ketika ngebalik pun masih bisa buat mendarat pesawat gitu. Dan 6 orang itu selamat. Jadi yang betul yang mana? Halo. Jadi harusnya kita Qadariyah atau Jabariyah? Kalau Qadariyah kita minimal selamat ada 6 orang tuh, meskipun ratusan yang lain meninggal. Kalau yang Jabariyah meninggal semua. Terus terang film ini membuat saya terinspirasi banget bagaimana kita menyikapi qada dan qadar Allah. Jadi kiamat kecil itu takdir Allah bukan. Kiamat kecil itu kan ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu hancurnya manusia dan alam semesta semuanya, nanti berganti menjadi alam lain, alam barzakh, dunia sudah nggak ada. Tapi juga ada kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil itu seperti kiamatnya Nabi Nuh. Jadi banjir besar menghabiskan sebagian umat, tapi ada umat lain yang selamat gitu. Atau kemarin di Cianjur
gempa meninggal sekian ratus orang, 168. Itu termasuk kiamat kecil. Jadi kiamat kecil itu kiamat sebagian yang tidak menghancurkan seluruh umat manusia. Apakah itu takdir? Seandainya longsor besar karena ulah manusia, hutan ditebang sehingga longsor, kampung tersebut tenggelam, apakah itu takdir yang tidak dalam kendali manusia? Kalau takdir itu artinya tidak dalam kendali manusia. Sampai saya baca-baca lagi, akhirnya saya menemukan ada penulis yang mengatakan takdir ternyata dibagi dua untuk menjembatani rumitnya permasalahan ini. Ada yang disebut dengan takdir mubram, ada yang disebut dengan takdir mu'alak. Nah, ternyata takdir itu ada dua. Yang pertama apa? Mubram adalah sebuah takdir ketentuan Allah mutlak. Kalau takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia untuk berusaha dan ikhtiar. Nah, mulai agak kendor di konsepnya nih. Berarti kalau gitu takdir itu bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Bisa, tapi kenapa kita sering bilang qadarullah? Kita kan, ini kan takdir Allah, nggak bisa diubah. Halo. Jadi begini Bapak Ibu, pembahasan pengantar barusan mengantarkan kita pada konsep qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qadar itu yang mengacu pada takdir tadi. Kalau qada itu mengacu pada kehendak Allah, pada rencana Allah. Jadi ada dua di sini konsep, qada kehendak Allah, rencana Allah. Qadar itu ejawantah atau kejadian atau bukti takdir Allah. Qadar itu takdir Allah, bukti rencana Allah atau takdir tadi itu. Jadi kita memang bisa sebetulnya membaca qada Allah itu. Malah Allah ingin hambanya mengerti qadanya. Contoh kehendak Allah atau rencana Allah. Manusia sebagai di muka bumi ini sebagai budak atau sebagai khalifah? Sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam surat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kehendak Allah, rencana Allah. Kalau untuk menjadi khalifah berarti manusia harus hebat atau lemah? Harus hebat. Harus bisa memimpin. Karena manusia diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Dan Islam adalah agama yang mulia, tinggi. Yang tidak ada yang lebih tinggi darinya. Berarti umat Islam harusnya umat terbaik, umat tertinggi. Kejadiannya hari ini umat Islam tidak menjadi umat terbaik saat ini. Bapak Ibu boleh googling, adik-adik boleh googling negara paling Islami di dunia saat ini. 10 negara paling Islami di dunia saat ini. Negara yang paling Islami, 10 negara paling Islami di dunia ini ternyata bukan negara Islam. Indonesia nggak masuk, meskipun bukan negara Islam kan mayoritas kan Islam. Arab Saudi nggak masuk, Qatar juga nggak masuk. Itu negara-negara yang peradabannya sudah lebih modern, tinggi, sangat Islami. Dari apanya? Dari akhlaknya, dari kebersihannya, dari cara ngatur dirinya, mereka sangat Islami. 10 negara yang paling Islami bukan negara Islam. Artinya apa? Ini bisa jadi kita harus mengkoreksi pemahaman kita tentang qada dan qadar. Jangan-jangan pemahaman kita tentang qada dan qadar Allah ini telah membuat kita tidak mengoptimalkan potensi kita karena merasa bahwa kita tidak punya kendali apa-apa terhadap kehidupan ini. Sementara khalifah itu kan pengendali, pemimpin. Tapi kita merasa tidak punya kendali. Nah, ini harus dikoreksi nih. Apakah betul bahwa
Allah, takdir Allah itu membuat kita jadi lemah, jadi nggak punya daya upaya. Apa-apa pasrahkan ke Allah, apa-apa pasrahkan ke Allah. Menjadi malas kalau gitu. Kepercayaan diri dengan qada dan qadar itu membuat umat Islam jadi malas. Sehingga tidak bisa menjadi hebat dan tidak menjadi khalifah. Ini berarti kita tidak benar memahami tentang konsep qada dan qadar Allah. Ada yang salah memahami qada Allah terutama ini. Apalagi contoh qada. Tadi contoh qada itu adalah Allah merencanakan manusia atau berkehendak manusia itu sebagai khalifah. Yang kedua, contoh qada Allah itu adalah semesta dengan ukuran-ukurannya ini. Itu adalah qada dari Allah, ukuran. Jadi gaya gravitasi itu adalah rencana Allah bukan, hukum Allah bukan. Meskipun yang menemukan bukan orang Islam, namanya Newton, tapi gaya gravitasi itu adalah hukum Allah. Ketentuan Allah, gaya gravitasi itu, saudara-saudara. Gaya gravitasi itu apa? Contoh bukti gaya gravitasi. Kalau benda dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Nah terus ini berempat nih, ada ini berempat. Ngelemparin temennya ke atas, apa ke langit ya? Jatuhnya ke bawah. Berarti kalau ada orang yang merasa paling beriman kepada Allah, yakin bahwa takdir Allah kalau mati hidup yang menentukan Allah, kemudian dia naik ke lantai ke-20, jatuh, itu orang beriman atau enggak? Dia naik ke-20 menjatuhkan diri ke semen di bawah, di lantai 1. Dia percaya kalau aku takdirnya mati ya mati, kalau enggak hidup ya hidup. Dia dari lantai 20 nih menjatuhkan diri, menguji takdir Allah. Ayo, ini permainan pikiran ini. Karena keyakinan kita akan menghasilkan tindakan. Ayo. Beriman gak dia pada Allah tuh? Yakin gak pada qada dan qadar Allah? Kan kalau Allah memang ingin menghendaki kita mati, mati. Kalau enggak. Meskipun kita menjatuhkan diri dari lantai 20, kalau hidup ya hidup aja. Nah, tadi ada bisikan melawan logika. Logika itu ciptaan siapa? Logikanya tadi kan hukum gravitasi. Kalau dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah, itu logika gravitasi. Pertanyaannya, gravitasi hukum Allah bukan? Ketentuan Allah, hukum Allah itu artinya ketentuan Allah. Jadi kalau dia mengaku beriman, menjatuhkan diri dengan sengaja dari lantai 20, itu sedang mengikuti hukum Allah atau sedang melawan hukum Allah itu? Melawan hukum Allah justru. Berarti kan dia tidak percaya bahwa hukum gravitasi itu ciptaan Allah gitu loh. Nah ini problem. Kita itu hidup di dunia timur yang penuh mistis. Islam datang ke timur dan ke barat. Barat penuh logika. Jadi Islam di barat itu sangat dirasionalkan. Islam datang ke timur sangat dimistiskan. Sebelum Islam datang, timur itu penuh dengan mistis. Mistis itu apa sih? Ada yang mengendalikan selain kita, mistis itu. Misalnya gitu. Kalau percaya mistis maka bisa guna-guna. Gitu. Orang yang percaya guna-guna itu ciri-ciri orang mistis. Gak mungkin bisa naruh paku di perut orang lain dengan nama santet ataupun gak mungkin. Tapi buktinya ada, itu sulap, saudara-saudara. Bedakan antara sulap dengan... Saya juga bisa masukkan jarum ke dalam telur, ada tekniknya. Hanya kita itu bilang mistis, bilang goib, karena belum tahu proses logiknya aja, kata Pak DKM deh. Gara-gara kita belum tahu proses logika ilmiahnya, kita menganggap itu mistis. Padahal setelah kita tahu, oh gitu ya.
Kita anggap oh itu ilmiah, nggak mistis gitu. Halo. Dunia timur sebelum Islam datang penuh dengan kemistisan. Jadi ketika Islam datang, mirip orang 4 buta megang gajah gitu. Yang dipegang bilang gajah seperti ular, karena yang dipegang ular besar, karena yang dipegang belalainya. Orang buta yang kedua megang gajah, dia bilang gajah seperti pohon kelapa yang dipegang kakinya. Orang buta yang ketiga, oh gajah itu seperti jamur yang gede, ternyata kupingnya jamur kuping. Oh gajah itu seperti tembok, yang dipegang perutnya. Islam datang dalam kondisi umat sangat mistis, rakyat sangat mistis. Berarti menganggap Islam itu penuh dengan kemistisan. Akibatnya memahami kodok dan kodar itu penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Ini problemnya. Akibatnya kesalahan memahami kodok dan kodar ini berakibat pada kemunduran teknologi, kemunduran peradaban umat Islam. Berarti kalau itu mestinya dakwah di barat harus dipenuhi banyak mistisnya. Kodok dan kodar harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa kendalikannya gede. Kalau kita dakwah di dua timur, kita harus banyak logikanya karena udah mistisnya udah banyak kita di timur ini. Sehingga kita bisa mengembangkan umat. Dakwah rasionalnya harusnya lebih kencang di timur biar seimbang. Iya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Iya, ini ada surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya. Artinya di sini Allah punya hukum-hukum, ukuran-ukuran, hukum-hukum yang berjalan pada ciptaannya. Itu ketentuan Allah. Ya tentu saja hukum Allah itu bukan hanya terjadi di IPA, di alam aja, tapi di sosial juga ada hukum-hukum itu. Hukum sosial, hukum ekonomi juga hukum Allah. Contoh misalnya hukum sosial, hukum antar manusia yang sopan, yang baik hubungan dengan orang, rezekinya akan lebih banyak. Itu kan hukum Allah. Yang songong, yang tegek, yang cuek, yang tidak banyak hubungan dengan manusia, rezekinya sedikit. Itu juga hukum Allah gitu. Sampai Allah mengatakan bahwa silaturahmi bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Nah ini ada nih surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminal nafsik. Nah ini menarik nih. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Wah ini sudah menerangkan ini. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan nikmat itu dari Allah, bencana itu karena kesalahan kamu sendiri. Jadi ketika kita sedang tertimpa bencana, ketika kita sedang tertimpa sial, gak bisa nyalahin Allah, karena Allah sudah mengatakan itu karena ulahmu sendiri. Nah, bagaimana hubungannya dengan kodok dan kodar? Kodok dan kodar Allah itu merencanakan baik untuk umat, untuk manusia. Tapi kitanya sendiri yang berbuat jelek. Makanya kalau yang di sini ada yang belajar tentang AI, machine learning atau kecerdasan artificial,
Itu ada algoritma yang dibuat oleh para programming yang sekarang ada di handphone, smartphone Anda masing-masing itu. Itu algoritma itu boleh dikatakan sebagai, kalau diasosiasikan seperti kodok. Dia sebuah ketentuan-ketentuan, sebuah logika-logika, urutan-urutan itu, ukuran-ukuran algoritma di handphone kita itu. Makanya jangan merasa kebetulan kalau di handphone Anda ujuk-ujuk muncul iklan ini, Kemarin lagi hobi tenis, kok banyak iklan tentang tenis gitu, jualan raket, jualan alat gitu. Apakah saya qadarullah-nya ya? Kok jadi banyak iklan tenis di handphone saya? Apakah ini qadarullah? Ini algoritma yang dibuat para programming. Saya ngeklik apa sama dia itu dibaca. Kalau saya ngeklik ini nanti dia akan iklan keluar ini gitu. Nah, algoritma dari Allah itu juga ada di semesta ini. Kalau kita ngeklik ini, kita akan dapat ini. Kalau kita ngeklik ini, kita dapat ini. Kayaknya lebih cocok tuh untuk memahami kodok tuh. Jadi kalau begitu, kodok dari Allah itu sebuah software, sebuah program-program yang itu terserah manusia menggunakannya. Kalau kita gini ya jadi gini, kalau kita gini ya gini. Jadi kalaupun begini ya karena emang kodok dari Allah, rencana Allah. Kalau begini ya karena kodok dari Allah juga. Tapi kan kita yang milih. Nah, di situ. Makanya kalau nasib baik pada dasarnya dari Allah hakikatnya, kalau nasib buruk hakikatnya dari manusia itu sendiri. Gampang. Adik, nah ini algoritma yang dibuat sama Pak Kiai ya, Pak Ferry ya. Algoritmanya adalah ini nih, kalau kamu ngaji kitab kuning sebulan 60 kali, berarti sehari kira-kira 2 kali ya. Baca kitab kuning 60 kali selama sebulan, maka kamu nilainya A. Baca aja entah hafal entah enggak. Kalau kamu baca 60 kali kitab kuning nilainya A dari Pak Ferry. Misalnya ada rapot gitu ya. Tapi kalau kamu bacanya cuma 30 kali nilainya B. Nah, kalau kamu bacanya di bawah 5 kali nilainya C. Itu algoritma tuh, itu sebuah hukum tuh. Sebuah ketentuan yang dibuat di pesantren itu sama Ustadz Ferry. Terus selanjutnya siapa yang mengendalikan? Ustadz Ferry atau Anda? Atau kamu? Kamu kan? Mau baca 60 kali, mau baca 30 kali atau baca 5 kali? Kalau baca 60 kali dapat A. Pada dasarnya itu ketentuan pesantren itu bukan? Iya kan, pada dasarnya ketentuan pesantren itu kamu dapat A itu. Kalau bacanya cuma 5 kali kamu dapat B. Itu perbuatan kamu sendiri bukan jeleknya itu. Meskipun iya itu ketentuan pesantren juga, tapi kamu milih jelek tadi itu karena kamu sendiri bukan? Ya itu sebetulnya Allah juga begitu. Baik orang Islam maupun orang Kristen yang ikhtiarnya lebih besar, rezekinya lebih banyak, itu sudah hukum Allah juga. Allah kan maha adil. Kalau Allah maha adil, ini ada orang Islam yang kerjanya nonton aja nggak belajar. Ada orang Kristen yang belajar tiap hari gitu. Allah maha adil. Masa orang Islam yang dikasih nilai gede di matematiknya? Ada orang Kristen nyawah, nanem, macul segala macem. Ada orang Islam yang cuma digubuk diem aja. Allah maha adil nggak? Tapi kan rezeki dari Allah kata orang Islam teh. Ya Allah kan maha adil, itu ketentuan Allah, takdir Allah. Makanya akan dikasih rezeki orang Kristen. Tapi kan nanti aku makan ya, sok aja makan. Tapi itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang memberi, yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Kira-kira jelas kayaknya ya. Masih ada kebimbangan nggak? Kita sebetulnya kalau udah percaya takdir Allah kita jadi malas atau justru jadi semangat nih? Ya silakan Pak Kiai. Nah ini memang enaknya buat diskusi sih ini sebetulnya. Diceramahkan mah muter-muter di situ aja. Silakan.
Pakai mic? Oh ya siap. Kalau kita bicara qada dan qadar, bicara takdir, pemahaman saya takdir itu adalah keputusan. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba bicara takdir, karena itu keputusan. Nah, karena ada kata lain yang mungkin mesti dimunculkan, itu kata ikhtiar. Ikhtiar itu adalah upaya kita untuk memilih yang tadi, apakah memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Dan Allah memberikan kesempatan, bukan di luar dari Allah, tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk memilih mau yang baik mau tidak baik. Nah, tetapi tugas kita dari ikhtiar, karena belum tentu yang kerja keras dalam rupa dia jadi kaya. Bisa saja dia tiba-tiba bisa umroh. Kalau dia kerja kira-kira tugas kita adalah ikhtiar. Nah, jadi menurut saya memposisikan Jabariyah dan Qadariyah dalam dua ekstrim yang berbeda ini juga menjadi persoalan. Jadi persoalan, betul. Nah, karena itu menurut saya ada harus memunculkan kata ikhtiar sebagai posisi moderasinya. Ya, kata ikhtiar tadi sudah saya sampaikan dengan kalimat kendali. Kendali itu artinya ikhtiar. Hanya problemnya itu kalau orang yang salah memahami tentang keputusan, tadi takdir kan keputusan. Ya kalau udah orang memutuskan miskin, mau gimana-gimana juga ya miskin, misalnya gitu. Dia yakin bahwa kalau saya mati di umur 40 tahun, saya mau jaga kesehatan atau enggak, ya tetap saya mati di umur 40 tahun gitu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang fatalistik seperti itu di beberapa kita itu karena merasa bahwa kita nggak punya kendali. Kendali itu artinya ikhtiar. Kalau ikhtiar kayak gimana pun, kalau kita nggak udah bukan takdir Allah ya gimana ya nggak bisa gitu. Nah itu problem pemahaman inilah yang kayaknya harus dikoreksi justru. Cara mengkoreksinya bagaimana? Cara mengkoreksinya memahami tentang kodok. Takdir itu kan kodar. Takdir itu mengacu ke kata kodar. Kalau kodok kan ada kodok dan kodar. Tapi ada istilah takdir. Nah takdir kemana? Nah takdir itu nyangkutnya ke kata kodar. Kodar itu kadar atau ketentuan atau keputusan tadi, atau bukti rencana Allah. Kalau kodok itu rencana Allah yang tadi saya asumsikan seperti algoritma, seperti sebuah silogisme yang Allah tetapkan pada alam semesta ini. Contoh, kalau benda dilempar ke atas ya ke bawah, itu kodok Allah itu. Kemudian Anda ngelemparin anak ke atas dan mati, itu takdir. Tapi bahwa qada Allah sudah berjalan sejak Lauhul Mahfuz, emang berjalan. Termasuk juga qada Allah berhubungan dengan rezeki. Yang bekerja keras, qada Allah itu lebih banyak rezekinya daripada yang diam saja. Itu qada Allah. Kalau kita nggak yakin itu qada Allah, seperti kita nggak yakin bahwa benda dilemparin ke atas jatuh ke bawah. Mengenai ada 1-2 yang nggak kerja, anak sultan tiba-tiba dia kaya, yaitu takdir gitu. Tapi bahwa yang bekerja keras akan begini, itu silogisme dari Allah. Kita harus yakin itu. Kalau enggak, ya udah nggak usah kerja keras, karena nggak kerja keras juga kalau ayahnya kaya ya kaya gitu. Nah ini loh yang harus diperbaiki ini. Jadi ketika kita menjaga diri dari lantai 20 untuk tidak jatuh, itu bukan gak percaya bahwa takdir Allah mati, enggak, tapi justru kita sedang percaya qada Allah gitu loh. Mestinya gitu. Nah, kalau emang mati ya mati aja, jatuh aja dari lantai 20. Itu justru lagi nggak percaya qada Allah, ketentuan Allah tadi, ketentuan Allah yang berupa gravitasi. Dalam bidang sosial juga begitu, ketentuan Allah ada. Meskipun mungkin Kang Hayu akan menyampaikan bahwa
seperti penguasa juga. Ketika penguasa juga punya aturan-aturan, penguasa juga punya hak prerogatif lah gitu ya. Ada hukum-hukum ya, kalau kamu gini akan gini, tapi ada mungkin 1-2 yang dapat privilege gitu. Ya itu privilege juga kekuasaan penguasa itu. Allah juga mungkin akan ngasih privilege bagi beberapa hambanya. Mungkin karena kedekatannya. Tapi bahwa ada hukum Allah yang berjalan secara umum ada, kita harus yakin itu. Kalau enggak nanti kita alirannya dari aliran Jabariyah lagi jadinya. Nah ini emang perdebatannya di sini problemnya. Ada pertanyaan silakan Pak. Enggak. Bagaimana caranya kita memberikan pemahaman pada diri kita, khususnya orang lain, dan kesadaran ketika apa yang kita usahakan itu tidak seimbang menurut ukuran kita ya, dengan hasil yang dicapai dari orang itu. Yang usahanya keras itu kan sebetulnya Allah memberikan balasan yang berat-berat. Iya. Tapi kan pada waktu itu kenyataannya tidak demikian, tidak selalu demikian. Kita sudah berusaha tapi tidak memperoleh hasil yang seperti kita harapkan. Bagaimana cara menyadarkannya? Cara menyadarkannya bahwa satu, kalau dia masih muda, bekerjalah lebih cerdas lagi, bukan hanya lebih keras, lebih cerdas, bekerja lebih menggunakan ilmu-ilmu lagi, tingkatkan ikhtiarnya, karena kerja keras saja nggak cukup, kita juga perlu kerja cerdas. Kenapa? Tirulah orang-orang yang sudah berhasil itu. Jangan-jangan ada ilmu yang belum kamu pakai, jangan-jangan ada keterampilan yang belum kamu lakukan. Itu kalau masih muda. Kalau udah tua, udah pensiun, udah saatnya banyak ibadah, udah itu takdir Allah. Pasrah aja, nikmati aja, ikutin takdir Allah. Jadi begitu. Makanya pembahasan tentang qada dan qadar ini nanti harus digunakan segmennya juga. Kalau segmennya orang yang cemas, Pak. Orang yang cemas itu kita salah satunya ditekankan di Jabariyahnya. Saya punya klien yang pencemas meskipun dia masih muda, cemas banget gitu. Saya minta dia untuk sedikit memasrahkan, tidak semua ada dalam kendali Anda. Nah ini udah mulai advance nih pembahasannya nih. Ada hal-hal yang di luar kendali Anda. Anda cukup sampai pada ikhtiar maksimal, setelah itu tawakal. Karena dia cemas Pak, masih muda padahal. Tapi ada anak muda yang malas. Pakai ayat yang tadi, nasib suatu kaum itu sendiri yang menentukannya. Jadi gimana ayatnya kita menggunakannya ya, Bu Suendar ya. Gitu Pak. Setuju ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Enggak. Qada dan qadar itu punya waktu terbatas enggak Ustaz? Contoh, waktu muda dia senang, tua susah. Bagaimana itu? Pertanyaannya waktu muda senang terus sudah tua susah itu dalam kendali dia atau kendali Allah? Senangnya dia, susahnya dia itu dalam kendali dia atau kendali Allah? Karena kita bicara qada dan qadar, bicara kendali tadi Pak. Bicara kendali. Inti dari pembahasan ini, kalau kita lagi susah jangan nyalahin Allah, itu aja sebetulnya. Kalau kita lagi kena musibah jangan nyalahin Allah. Karena kata Allah dalam surat An-Nisa, nikmat itu datangnya dari Allah, tapi kalau bencana yang menimpamu itu karena perbuatan kamu sendiri. Berarti kalau muda susah, muda gembira, apa tadi? Senang, tua susah. Itu karena dia Pak, itu Pak. Karena dia, contoh waktu muda senangnya terlalu bersenang-senang, nggak nabung Pak. Misalnya, sehingga tua miskin, susah dia. Nah itu karena dia itu. Jangan nyalahin Allah itu, jangan ngomongin takdir itu. Jangan ngomongin takdir Allah. Karena ketika ketimpa musibah Anda bilang qadarullah dengan maksud bahwa susahnya Anda karena Allah, ini sudah bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 79.
Harusnya ketika bilang kalau ketimpa susah jangan qadarullah, tapi bilang astagfirullah karena itu kesalahan saya. Jangan bilang qadarullah gitu. Astagfirullah. Kalau kita bilang qadarullah ini berarti karena Allah gitu. Datang ke kantor telat, kemudian bilang ke temennya atau ke atasannya, qadarullah ya Pak tadi macet di jalan. Nah, itu nggak boleh itu. Emang macet karena Allah itu, enak saja nyalain Allah. Harusnya kalau macet berangkat lebih pagi gitu. Saya tuh beberapa kali koreksi Pak, pemuda-pemuda yang bilang qadarullah. Tar dulu, jangan bilang qadarullah itu. Nanti saya takutnya qadarullah itu kayak insya Allah. Insya Allah itu udah maknanya udah rendah sekarang Pak. Insya Allah itu sudah mengalami peorasi. Insya Allah itu ya Bu ya, kalau kita kembalikan ke asal katanya, insya Allah itu adalah sebuah kata yang kita keluarkan setelah kita yakin betul bahwa akan terjadi oleh kendali kita, tinggal satu aja, 1% itu Allah menentukan. Misalnya saya akan datang ke sana dan ini kayaknya nggak ada halangan apapun yang dalam benak saya nggak bisa datang, maka saya bilang insya Allah saya datang. Maksudnya tinggal sedikit yang kemungkinan karena takdir Allah itu, maka dia harus bilang insya Allah. Tapi sekarang kan makna insya Allah jadi rendah gitu. Insya Allah dipakai untuk nolak karena nggak enak, ya kan? Besok datang ya, insya Allah. Jadi harusnya kan kalau nggak bisa, aduh mohon maaf. Tapi karena nggak enak bilang insya Allah. Jadi kata insya Allah itu sudah mengalami penurunan makna. Nanti saya jangan-jangan qadarullah itu nanti kalau nggak kita rem itu, jadi menurun maknanya itu. Menarik juga ini. Kita menelusuri qadar dan qadar Ya. dari kasus Allah. Yes. Jadi di pemahaman saya, walaupun kecil peluangnya saya hadir besok ini, saya akan tetap bilang insya Allah. Iya nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Artinya apa? Artinya saya masih meyakini bahwa apa yang akan saya lakukan walaupun peluangnya kecil, kalau Allah berkehendak itu saya akan. Iya, nggak masalah Pak itu. Artinya, saya tetap katakan insya Allah. Betul, nggak masalah. Kecuali secara logika tidak memungkinkan, maka saya akan memaaf. Saya akan tidak bisa hadir di majelis ini karena subuh ini saya masih di Jakarta. Nah, harusnya seperti itu kan? ya artinya apa? Artinya tidak berarti kalau kecil keluarnya kita tidak bisa mengatakan insya Allah. Artinya di sana saya menangkap bahwa tetap keputusan itu di Allah, di kendali Allah keputusannya. Kita hanya ikhtiar, walaupun kecil peluangnya ikhtiar. Ya betul. Jangankan yang besar kemungkinannya aja kita masih bilang insya Allah, kemungkinan datangnya insya Allah, apalagi kecil. Ini kata insya Allah dipakai untuk menolak. Itu yang jadi masalah itu. Dia sebetulnya nggak bisa datang, sudah ada rencana nggak datang gitu. Tapi karena nggak enak bilang insya Allah gitu. Ini yang mengalami penurunan makna insya Allah itu. Ini yang saya khawatirkan dengan qadarullah juga itu. Qadarullah. Sebetulnya oke lah saya ganti kata kendali dengan ikhtiar. Sebetulnya itu masih bisa diikhtiarkan oleh orang, tapi dia bilang qadarullah. Nanti ini jadi bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 79. Bahwa yang jelek itu kan karena perbuatan manusia, tapi dia bilang qadarullah. Nanti jadinya makna qadarullah itu jadi mengalami penurunan maknanya. Harusnya qadarullah itu untuk yang benar-benar tidak dalam kendali manusia. Wah, gitu bilang qadarullah tuh. Tapi kalau masih dalam kendali jangan bilang qadarullah lah, jangan diobral gitu. Kayak tadi insya Allah diobral, udah jelas nggak mau datang, kenolak nggak enak, insya Allah gitu. Itu jadinya mengalami penurunan makna. Ya, itu kira-kira ini emang nggak akan selesai nih. Kita bisa terus mengkaji. Intinya bahwa pemahaman baru tentang qada dan qadar ini harus dipahami sebagai Allah menghendaki atau Allah punya rencana qada manusia ini makhluk terbaik, menjadi khalifah, menjadi pemimpin,
Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman yang justru membuat kita menjadi tidak khalifah, menjadi tidak hebat, tidak menjadi pemimpin, berarti itu perlu dikoreksi. Itu kira-kira. Tapi bagaimana kalau dengan memahami itu saya jadi stres? Ya berarti pahami saja, kendali pada Allah. Bagaimana kalau malas? Kendali pada manusia. Jadi kadang-kadang tadi pertanyaan ke Bapak ya, kita konteksnya harus dilihat. Rasulullah pun berdakwah begitu. Ada yang masuk Islam tapi masih mabok, boleh nggak? Ya boleh, tergantung orangnya juga Pak ya. Tergantung orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tutup diskusi, karena itu harus didiskusikan tuh di belakang tuh lebih ramai itu. Nah itu sudah jelas itu takdir itu. Karena sudah ada itu. Iya. Belum. Tapi rencana kita harus makan tuh. Kalau kodok yang belum terjadi. Tiba-tiba kesini ada yang panggil, itu ada yang tahu langsung Berarti kodoknya kita makan, takdirnya belum.